Rakan mertua, pada cuplikan video kali ini Mimin akan mengupas tentang sejarah bus PM Toh. Bus yang melegenda ini, bahkan nama PM Toh juga populer di jagat kesenian nasional, yakni Tengku Adenan yang ikut mempopulerkan PM Toh dengan cara menabalkan nama PM Toh di belakang namanya. Adenan PM Toh merupakan penghikayat hebat dari Aceh, dijuluki Troubadour Aceh. Lantas bagaimana kisah bus yang pernah berjaya di Aceh ini sejak tahun 50-an? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. PM Toh merupakan salah satu perusahaan otobus atau PO yang masuk daftar bus legenda dan tetap eksis hingga sekarang. Bukan hanya untuk Aceh, PM Toh juga patut dicatat sebagai salah satu PO tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga sekarang. Dari sumber yang Mimin peroleh, PO PM Toh didirikan oleh Toke Hasan pada tahun 1957. Nama PM Toh merupakan singkatan dari perusahaan Motor Transport Ondernemer Hasan. Kata Ondernemer berasal dari bahasa Belanda yang berarti pengusaha atau toki. Jadi, dari namanya ini jelas bahwa perusahaan otobus yang armadanya kini identik dengan warna hijau awalnya adalah milik Ondernemer atau Toki Hasan. Meski terdesak oleh persaingan yang sangat keras di era milenial ini, tapi PM Toh tak kenal menyerah dan sepertinya tidak pernah hendak menyerah. Sampai hari ini, PM Toh tetap melayani trayek pendek Aceh Medan maupun trayek panjang Aceh Solo dan Yogyakarta. PM Toh memang bukan bus tertua di Aceh, tapi PM Toh adalah perusahaan bus pertama yang menembus Pulau Jawa. Trayek yang melintasi kota-kota besar sepanjang Sumatera, mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. PM Toh bus pertama dari Aceh yang buka trayek ke Jakarta, Solo, dan Jogja. Waktu itu di Aceh sudah ada beberapa perusahaan bus, tapi PM Toh paling awal menjejak Pulau Jawa. Cerita Jumadi Hamid, pewaris ketiga perusahaan PM Toh. Trayek ke Pulau Jawa pertama kali dibuka pada tahun 1986. Butuh waktu 1 tahun mengurus izin trayek ke Jawa. Saya sendiri yang mengurus izin trayek itu. Kenang Jumadi Hamid, sarjana ekonomi dari UKI Jakarta. Saat itu perusahaan dipimpin oleh ayahnya Abdul Hamid Hasan. Pilihan buka trayek ke Jakarta sampai Solo dan Yogyakarta, kata Jumadi, bukan tanpa alasan. Waktu itu kita menangkap peluang bisnis, melayani kebutuhan transportasi bagi transmigran dari Aceh Tengah, Aceh Barat, dan beberapa wilayah transmigrasi lainnya di Aceh yang pulang ke Jawa, kampung halaman mereka. Para transmigrasi yang sudah sukses di Aceh membutuhkan sarana angkutan untuk pulang menjenguk kampung halaman. Potensi bisnisnya besar, lalu ayah saya berinisiatif membuka trayek ke Jawa, cerita Jumadi Hamid. Para transmigran yang pulang kampung bersama keluarga juga membawa serta hasil perkebunan mereka seperti kopi dan tanaman lainnya. Seperti dari Aceh Tengah kan penghasil kopi, tapi waktu itu tidak dibawa dalam jumlah besar, hanya sebagai buah tangan saja, kata Jumadi yang memilih bermukim di Medan. Jumadi Hamid adalah generasi ketiga pewaris PM Toh. Generasi pertama sang kakek M. Hasan, pendiri PM Toh. Generasi kedua Abdul Hamid Hasan, putra dari M. Hasan. Dan saat ini beralih ke generasi Jumadi Hamid yang akrab disapa Adi. Pada 86-an sampai 2000-an, PM Toh ikut menikmati masa jaya. PM Toh punya kantor sepanjang Sumatera, bahkan pernah menembus Bali. Tapi zaman berubah, transportasi darat ditinggalkan pelanggan dan beralih ke transportasi udara. Maskapai penerbangan menyediakan tiket murah. Era tiket pesawat murah itulah yang merontokkan kami. Bayangkan ke Jakarta naik pesawat 500.000 perak, sama dengan ongkos bus, kata Jumadi prihatin. Satu persatu kantor PM Toh ditutup. Saat ini hanya ada di Aceh, Medan,
Jakarta dan Solo. Bisnis PM Toh kemudian tidak lagi sepenuhnya bertumpu mengangkut penumpang, melainkan juga dikembangkan jadi angkutan barang. Kami ikut main di usaha kargo, sebab mengandalkan penumpang sudah tidak kuat, ujar Jumadi. Salah satu komoditas yang diangkut adalah kopi. Per pekan mencapai 5 ton. Kopi diangkat ke Jakarta dan Bandung. Bus yang melenggenda ini, bahkan nama PM Toh juga populer di jagat kesenian nasional, yakni Tengku Adenan yang ikut mempopulerkan PM Toh dengan cara menabarkan nama PM Toh di belakang namanya. Adenan PM Toh merupakan penghikayat hebat dari Aceh yang dijuluki Troubadour Aceh. Lantas kenapa Tengku Adenan PM Toh sampai menggunakan nama PM Toh? Banyak yang menganggap karena dalam pertunjukannya Tengku Adenan acap menirukan suara klakson bus PM Toh. Selain itu adalah sebab lain, ialah Tengku Adenan sering memainkan seni hikayatnya di stasiun bus PM Toh dan terminal bus sambil menunggu bus berangkat. Beliau seniman hebat, para penumpang yang ada di stasiun terhibur. Tengku Adenan sering main di terminal PM Toh Biren dan daerah-daerah lainnya. Adenan meniru bunyi klakson PM Toh. Pada masa itu seluruh bus klaksonnya sama. Tengku Adenan PM Toh juga kawan dari Abdul Hamid dan paman-paman Jumadi Hamid.